Shalom, jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tidak terasa kita akan kembali ke bulan Desember di tahun 2021. Di mana di tahun 2021 ini tidak hanya sekedar Natal yang kita rayakan, tapi juga kembali Maranatha mengadakan event Maranatha Gospel Music Festival. MGM ini sudah diadakan di tahun lalu, di tahun 2021, dan kembali lagi di tahun 2021 di volume kedua dengan lebih banyak peserta dan lebih besar lagi untuk menyambut kelahiran Sang Raja. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya berada di sini untuk menghimbau Bapak Ibu semuanya bahwa event-event yang kita adakan, termasuk Natal bersama di tahun ini, itu memerlukan biaya, memerlukan dana. Nah, oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu jemaat semuanya untuk dapat turut berpartisipasi dalam memberikan dana berupa persembahan. Di mana persembahan ini kami akan adakan di setiap minggu Bapak Ibu menonton ibadah yang dapat Bapak Ibu berikan melalui scan QR Code berikut ataupun melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Saya menghimbau Bapak Ibu agar dapat memberi sumbangan, tidak berapapun nilainya terserah, yang penting dapat turut serta untuk membangun, untuk menopang pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Shalom. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi bobot pesan yang disampaikan oleh Nabi Perjanjian Baru berbeda dengan Nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan.
bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2. Penyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3. Penyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4. Penyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5. Penyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas, atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan kita boleh dipertemukan lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah, mari kita satukan hati kita berdoa untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk
nafas kehidupan yang boleh kami rasakan Tuhan saya pada detik ini. Kesehatan Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang masih Engkau berikan Tuhan di hati kami ya Bapa. Bapa saat ini Tuhan kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau membawa penyembahan kami. Tuhan kiranya Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Kau urapi Tuhan, Kau hadir di rumah-rumah Tuhan. Biar setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan itu mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami kayak mau bawa hati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya
kami ada di tengah-tengah masalah saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan di mana kami harus menaruh harapan kami. Kami tahu Tuhan kepada siapa kami harus berpegang ya Bapa. Tuhan kami bersyukur Tuhan bahwa kami adalah umat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami adalah milik kesayangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan setiap hidup kami, hati kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu ini, katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka,
kekuatan-Mu Tuhan. Kau dahsyat Yesus, Kau dahsyat Tuhan. Kami kagum Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat tanganmu dan katakan, kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Mari beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh jatuh di tanah hati kami yang subur Bapak. Boleh berakar, bertumbuh, berbuah manis ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu kasih Tuhan, hamba-hamba Kristus yang diurapi Tuhan. Kita sudah tidak terasa memasuki minggu pertama di bulan Desember 2021. Di akhir daripada akhir tahun 2021. Bapak Ibu, kita mengucap syukur pertama-tama kepada Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini kita sama-sama boleh berdiri tegap di hadapan Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan. Dan biarlah untuk itu kita berdoa, biar hari ini kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang terus menuntun langkah kehidupan kita untuk tahap-tahap kita berikutnya. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk pagi yang luar biasa. Di minggu pertama pada bulan Desember tahun 2021 ini, kami mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai, menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kau terus menjaga anak-anakmu, melindungi kami, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Langkah demi langkah. Pegang tangan kanan kami Tuhan Yesus erat-erat. Dengan tangan kananmu yang berlubang paku. Sehingga kami tidak salah dalam melangkah. Tidak salah di dalam melakukan keputusan-keputusan. Roh Kudus tolong kami. Sehingga seluruh kebenaran firman-Mu menjadi remah dalam setiap kehidupan kami. Tertanam, berakar dengan kuat. Bertumbuh dengan kuat, berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang di hadapan.
Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan Yesus, sehingga seluruh kebenaran firman-Mu menjadi rema. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Urapi semua anak-anak-Mu, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita buka dalam Wahyu 20 ayat yang ke-11. Tema khotbah firman Tuhan pada pagi hari ini, Final Judgment. Perikopnya di sini dikatakan hukuman yang terakhir. Wahyu 20 ayat 11. Demikian firman Tuhan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak diketemukan lagi tempatnya. Ya, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka ayat 13, laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api ini bicara tentang neraka. Perhatikan ayat 15, dan setiap orang yang tidak diketemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Ngeri sekali saudara. Ya, dari Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat 15 ini bicara tentang final judgment. Hakiman yang terakhir. Waktu itu Rasul Yohanes di Pulau Patmos melihat, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia, Kristus, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak diketemukan lagi tempatnya. Ini yang disebut kiamat. Sudah selesai. Pada akhirnya setelah kerajaan 1000 tahun ya sampai di sini. Ya, apa yang terjadi sudah itu, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Semua kitab dibuka. Dan ada satu kitab lagi, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati besar dan kecil dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan kitab-kitab masing-masing. Kitab apa aja? Semua dari agama-agama itu ada kitabnya. Diperhadapkan. Elia, kamu agama apa? Chris, kamu agama apa? Mungkin ada yang jawab begini, Kristen. Oke. Ada yang bilang Muslim. Ada yang bilang Buddha, Hindu. Sudah belum semua mengikuti semua apa yang tertulis di dalam kalian punya kitab suci masing-masing? Sudah belum? Kira-kira jawabannya apa? Sudah atau belum? Pasti belum. Minggu yang lalu kita bicara tentang Mother of Law, the Ten Commandments. Kalau di dalam Islam itu ada yang namanya jembatan Sirotol Mustaqim. Ya, titian rambut dibelah 7, rambut dibelah 2 aja susah, apalagi dibelah 7. Itu yang namanya the Ten Commandments. 10 perintah, saudara, gak mudah untuk diingat, apalagi dilakukan. Digenapin lagi dengan hukum kasih, Father of Law-nya, lebih sulit lagi. Ya, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan pertolongan oleh Roh Kudus, ya, maka kita bisa melewati itu semua oleh darah anak domba. Saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, berarti orang-orang itu sudah dilahirkan kembali, dilahirkan oleh air dan Roh Kudus. Ya, kalau orang dihakimi menurut perbuatan masing-masing, menurut kitab masing-masing, nggak lolos semuanya. Sudah belum? Nggak, belum. Ya sudah, masuk neraka. Belum masuk neraka. 9 aja dari 10 perintah Tuhan kita lakukan. Ke 10, jangan engkau mengingini milik sesamamu, jangan iri. Ada nggak pada hati kita masing-masing? Kadang-kadang tanpa sadar kita ada. Bahkan ada yang sadar. Ya, udah pasti nggak bisa masuk surga. Ya, makanya nggak mungkin itu kalau dengan kekuatan kita sendiri. Semuanya karena kasih karunia. Tapi kasih karunia yang bagaimana? Kita harus melihat ini.
tentu ada jalannya. Ya, tidak bisa serta-merta. Kalau dibilang kitab kehidupan, bisa nggak nama kita yang sudah tercatat lalu dihapus? Ada nggak? Ada, saudara. Ya, kita bisa lihat ini dalam Wahyu 3 ayat 5. Ya, di dalam 7 jemaat ini kita akan lihat di Wahyu 3 ayat 5. Ini kepada jemaat di Sardis dikatakan, firman Tuhan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Barang siapa menang. Jadi kalau ada yang menang berarti ada yang kalah. Kalau yang kalah berarti bisa dihapus. Tapi yang menang dikenakan pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya. Kalau kalah, dihapus namanya dari kitab kehidupan. Ngeri sekali. Kok sampai ada yang kalah, ada yang menang? Ya karena harus kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan Yesus. Karena kasih karunia, yes, kasih karunia. Percaya kepada Tuhan Yesus, yes. Tapi setelah itu apa? Ya, Ibrani 10 ayat 19 sampai 27. Nah, kita akan lihat satu persatu di sini. Ibrani 10 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Perikopnya ketekunan di situ. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi saudara-saudara, oleh darah Tuhan Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah anak domba. Kita sudah ditebus, lahir baru, menjadi ciptaan yang baru. Kita berani masuk ke tempat maha kudusnya Tuhan. Bukan karena kekuatan, kehebatan kita, atau amal ibadah kita. Tapi karena darah Tuhan Yesus Kristus yang menguduskan kita. Tadi 9 sudah kita lakukan, 1 nggak lakukan, masuk aja neraka tetap. Nah yang 1 yang kita tidak bisa lakukan ini oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Yang belum tentunya kita sanggup lakukan. Di alam bawah sadar kita mungkin. Ya, itu tahapan yang pertama oleh darah Tuhan Yesus. Ayat 19, makanya harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru. Dilahirkan oleh air dan roh. Kemudian ayat yang ke-20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir bait suci Tebelah 2. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia menjadi pendamai dengan Bapa di sorga. Antara manusia dengan Bapa di sorga. Ya. Ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Tuhan. Imam besar yang mendoakan kita siang dan malam. Ya, Tuhan bersyafaat bagi saudara dan saya. Tuhan menolong saudara dan saya untuk terus melakukan. Makanya minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Pimpin saya oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ya, ini penting. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Tuhan. Nah, ini saudara perhatikan. Tadi dengan darah anak domba, kemudian karena itu marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi kembali lagi ke hati yang tulus dan ikhlas. Tulus, murni, ikhlas. Ikhlas itu nggak punya motivasi, ya sudah tidak punya pengen dibalas kebaikan kita. Nah, dibalasnya nggak apa-apa, ya kita melakukan semua itu demi Tuhan. Jadi ketulusan, keikhlasan itu dan keyakinan iman yang teguh. Jangan goyah iman saudara dan saya. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, yaitu firman Kristus. Sehingga saudara hari lepas hari terus dimurnikan, disucikan. Bahkan terus diuji. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, lebih sedikit lagi yang setia. Makanya kita harus mau terpanggil. Dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus, kita kemudian dipanggil, dipilih. Dipilih ini udah bayar harga saudara.
Ya, ada buahnya. Dipilih ini orang-orang yang punya karakter Kristus. Dipilih ini adalah orang-orang yang punya buah roh. Terus kemudian yang setia. Waduh, itu kasih setia yang paling sulit. Sampai pada akhirnya. Baru ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan kita dari siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Teguh berpegang pada pengharapan. Bukan teguh berpegang pada pengharapan dunia, tapi pada berpengharapan pada Kristus Yesus. Keadaan boleh goncang bagaimanapun, kalau saudara berpegang teguh pada pengharapan akan Kristus Yesus, akan buka jalan. Selalu pasti Tuhan buka jalan. Berbahagialah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Berbahagialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Berarti apa? Dia menaruh harapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan kasih hikmat. Ya, kemudian dikatakan lagi ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita saling memperhatikan. Jadi harus ada care, ada peduli satu dengan yang lain. Ya, enggak masa bodoh, enggak cuek. Mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dorong terus orang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya. Bulu yang terkulai tidak boleh dipatahkan. Kalau ada yang udah lagi enggak ada semangat, dorong, doakan, kasih semangat lagi. Dukung lagi untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Ini tidak mudah. Ya, ada harga yang kita harus bayar, sungguh-sungguh baru bisa. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini dia. Dengan adanya pandemi COVID, orang mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sudah nggak mungkin ketemu onsite, sulit. Mungkin ada beberapa kali, sekarang mulai udah bisa ini, tapi PPKM dinaikin lagi. Menjelang Natal dan Tahun Baru, susah lagi untuk ketemu. Tapi harusnya semakin giat. Lewat online ya bisa. Tergantung saudara. Atau tambah, cuek aja deh, udah dah masa bodoh. Udah gak pakai ibadah lagi deh. Nah, ini saudara, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat menjelang hari Tuhan. Ya. Ya. Melakukan menjelang hari Tuhan yang sudah semakin giat, semakin mendekat. Jadi harus saling dinasehatin, didorong lagi, dorong lagi. Ayo, rajin untuk beribadah. Jerih payamu tidak akan pernah sia-sia. Ingat itu. Jerih payamu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Ayat 26. Demikian firman Tuhan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Nah, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu lagi. Selesai, saudara. Berarti melecehkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Dihapus gak namanya dari kitab kehidupan? Kalau terus-menerus begitu, dihapus. Ya, karena terus itu dengan sengaja. Kalau kelemahan-kelemahan iyalah. Tapi saudara datang kepada Tuhan Yesus, tundukkan kepala, minta sama Tuhan. Tuhan, kok saya kerjanya ngebohong mulu ya? Ampunin saya Tuhan. Kenapa ya saya sulit untuk ngelepasin bohong? Kalau iya katakan, ya. Tidak katakan, tidak. Ngomong aja, belajar. Kenapa? Kalau salah ngaku salah, selesai. Saya bertobat, bayar harganya untuk itu. Ya. Memang gak enak.
Jangan egois. Ada dosa yang membawa maut, ada dosa yang tidak membawa maut. Dosa yang membawa maut adalah dosa yang tidak pernah diakui. Orang yang tidak pernah mengaku dosa, orang yang tidak pernah minta ampun, orang yang tidak pernah minta maaf adalah orang yang sombong. Maut pasti. Tapi kalau dosa yang diakui datang kepada Tuhan, maka Tuhan setia dan adil. Sekalipun dosamu merah seperti gemerji, Dia hapus dengan darah Tuhan Yesus menjadi putih seperti salju. Ya, ini penting. Makanya terus self correction, minta terus sama Tuhan. Kerendahan hati, Tuhan, basuh saya dengan darah Tuhan Yesus. Kalau ada kesalahan saya minta ampun Tuhan Yesus. Saya minta ampun Tuhan. Mampukan saya Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan hatimu, kehendakmu. Oke, ayat ke-27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ya, semua orang durhaka akan dikatakan kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat menghanguskan semua orang yang durhaka. Orang yang durhaka gimana sih? Durhaka kepada orang tua gitu kan? Kurang ajar. Ya, bisa dihapus dari kitab kehidupan. Bisa, ini ayatnya. Ibrani pun menulis itu. Tuhan pun juga ngomong itu. Jadi kita jangan main-main. Di final judgment ini, semua orang akan dihakimi. Dalam waktu yang gak terlalu lama lagi. Setelah kerajaan 1000 tahun tentunya. Dan kita akan masuk dalam waktu yang singkat. Persiapkan diri kita, saudara. Di akhir 2021 ini, Desember ini, kita nggak tahu sebelum sampai tutup tahun ini. Saudara, mari banyak menenungkan kebaikan Tuhan. Saya mengimbau saudara juga nanti minta sama Tuhan, ya, memasuki tahun 2022 ini apa yang Tuhan inginkan saudara perbuat, lakukan, biar Tuhan taruh dalam hati kita. Ya, lebih banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, merenungkan ya semua kebaikan Tuhan. Kalau ada kesalahan, kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Maka Tuhan setia dan adil. Maka Dia akan menghapus semua dosa-dosa kita. Ya. Ingat, ada penghakiman terakhir. Dan kita sudah memulai memasuki penghakiman yang terakhir itu. Sudah di ambang pintu. Sebelum nanti ditutup, ya selesai semua. Nggak lama lagi Tuhan juga akan datang. Goncangan ini kita nggak tahu nanti 2022 apa yang akan terjadi lagi. Tapi persiapkan dirimu, berdoa dan berjaga-jaga. Karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Kita juga akan melihat nanti final judgment ini akan terjadi. Kita merendahkan diri, jangan main-main lagi. Kita makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau ada kesalahan kita minta ampun. Mari kita tundukkan kepala. Biar masuki sebentar akhir tahun ini kita lebih banyak merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari saya himbau, mari kita buka hati kita, kita angkat kedua tangan kita. Aba Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Di hari-hari terakhir di bulan Desember, memasuki bulan Desember 2021 ini. Sebentar lagi kami mengakhiri tahun 2021. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pembelaan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Kalau ada kesalahan kami minta ampun ya Aba Bapa. Kau terus mengajar kami Roh Kudus. Mengingatkan kami untuk hidup semakin hari semakin benar di hadapan-Mu. Kalau kelemahan-kelemahan Tuhan, ingatkan kami. Sadarkan kami Tuhan Yesus. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan-Mu Tuhan. Di hari-hari terakhir. Sehingga waktu yang kami lewati ini tidak menjadi sia-sia. Tapi benar-benar kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Sucikan, kuduskan kami. Kami akan masuk nanti juga melihat final judgment ini. Tapi kami percaya nama kami yang ada di dalam kitab kehidupan tidak dihapus. Karena kami mau melakukan oleh darah anak domba. Dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh. Dengan ketekunan kepada Kristus, pengharapan kepada Kristus. Dengan kerendahan hati kami. Dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang matang bagi kerajaan.
Sehingga kami boleh Tuhan diperkenan masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan, urapi semua anak-anak-Mu Tuhan. Satu persatu. Tuhan pakai, Tuhan lawat. Tuhan peluk kami semua, anak-anak-Mu Tuhan. Biar semakin hari semakin erat dengan Engkau. Melekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Peluk kami Tuhan Yesus. Dekap kami Tuhan Yesus. Dekap kami Tuhan. Biar kami semua boleh merasakan kehangatan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau. Lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Tolong kami ya Aba Bapa. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Sucikan dengan firman-Mu terus Tuhan. Berikan, tambahkan iman, pengharapan dan kasih yang sempurna itu dalam hidup kami masing-masing. Dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan gereja-Mu, semua anak-anak-Mu. Baik yang di Indonesia, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Tuhan mengurapi, memberkati. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di surga. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, bila kita boleh kembali kepada aktivitas kita sepanjang minggu ke depan, dan kita boleh menerima berkat daripada Bapa di surga. Berkat daripada Bapa di surga yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan oleh Roh Kudus akan selalu menyertai saudara sekalian mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.